Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kelas Mister Hendra di mata kuliah keperawatan HIV/AIDS. Dan untuk topik kali ini, saya akan membahas tentang peran nutrisi dan diet pada pasien dengan HIV/AIDS atau lazim kita kenal dengan istilah ODA. Jadi untuk pendahuluan, di sini dikatakan bahwa HIV is the virus that attacks the immune system. Jadi HIV itu merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. If a person doesn't receive treatment for HIV, they may develop AIDS. Jadi jika seorang ODA, seseorang dengan HIV positif tidak menerima pengobatan, dalam hal ini ARV, maka kondisi mereka dapat berkembang menjadi AIDS. While the treatment for HIV is effective, people with HIV or AIDS can benefit from a healthy diet. Jadi treatment untuk orang dengan HIV positif atau ODA itu sangat efektif. Namun hal tersebut akan semakin menguntungkan bagi ODA jika mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. A balanced eating plan can also help them cope with the symptom. Jadi rencana-rencana makan, jadi perencanaan konsumsi nutrisi yang seimbang itu akan membantu mereka dalam hal ini ODA untuk meringankan simptom-simptom atau gejala yang muncul of their condition and medication side effect. Jadi kondisi mereka yang sudah weakened immune system imunnya rendah, dan juga ada beberapa efek samping dari pengobatan. Nah, bagaimana importance of nutrition? Pentingnya nutrisi bagi seorang ODA itu. Jadi nutrisi itu sebenarnya tidak hanya penting bagi ODA, tapi penting bagi siapapun termasuk kita. Apalagi bagi ODA yang memiliki bermacam-macam tantangan dalam status kesehatannya. Sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya bahwa dengan adanya virus yang tinggi di tubuh kita, dalam hal ini HIV, maka sistem kekebalan tubuh, dalam hal ini CD4 atau CD4 atau T helper 1, dia akan rendah atau akan ditekan oleh banyaknya virus yang ada di dalam tubuh. ODA membutuhkan tenaga yang lebih untuk melawan infeksi dibanding orang-orang yang HIV negatif. Dan tenaga tersebut membutuhkan energi, sehingga dengan alasan inilah para ODA membutuhkan asupan makanan atau nutrisi yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi yang penting terutama pada kualitas dari makanan yang dimakan oleh ODA. Nah, HIV dan AIDS juga dapat menyebabkan penurunan berat badan, di mana hal ini merupakan masalah yang sering terjadi atau common problem to ODA. Dan kehilangan berat badan disebabkan karena penurunan nafsu makan, sehingga membuat ODA itu merasa terlalu lelah dan malas untuk makan. Sehingga karena mereka lelah, tidak memiliki nafsu untuk makan, dan terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka tidak heran jika para ODA itu banyak yang mengalami kehilangan berat badan. Bagaimana benefit in eating nutritious diet? Jadi keuntungan-keuntungan dalam mengkonsumsi diet makanan yang bernutrisi. Jadi untuk menciptakan sebuah status sehat atau health, kita itu harus, jadi diet-diet yang bernutrisi tinggi itu dapat meningkatkan resistensi terhadap infeksi dan beberapa komplikasi penyakit. Maka dari itu penting memang kaitan konsumsi diet yang bernutrisi dengan kesehatan. Yang kedua, dengan para ODA mengkonsumsi diet yang bernutrisi, itu dapat decreasing side effect of medication, menurunkan efek samping dari obat-obatan, terutama obat yang dikonsumsi oleh ODA itu sendiri, dalam hal ini ARV. Yang ketiga adalah alleviating HIV symptoms, meringankan simptom-simptom yang lazim terjadi atau lazim muncul pada ODA. And improving a person's quality of life, meningkatkan kualitas hidup dari penderita. Sehingga dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi, maka keuntungan-keuntungan yang sudah dibahas tersebut akan dapat menciptakan suatu kondisi yang stabil pada ODA, yaitu kesehatan. Sehingga harapannya dengan kondisi tubuh yang sehat pada ODA, mereka dapat meningkatkan kualitas hidup, improving quality of life.
Terkait dengan diet-diet atau makanan yang bernutrisi tersebut, erat kaitannya kita juga harus mengetahui tentang food safety and hygiene. Jadi seperti diketahui bahwa penurunan imunitas pada ODA ini menyebabkan mereka lebih rentan terinfeksi penyakit melalui foodborne. Jadi karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pada ODA itu sistem imunnya diserang sehingga menjadi lemah, maka mereka menjadi lebih rentan daripada kita yang sehat terinfeksi penyakit-penyakit terutama yang didapatkan melalui foodborne. Jadi transmisinya melalui makanan. Karena kenapa? Mikroorganisme pada makanan dan air itu dapat menyebabkan infeksi bertahan lebih lama dan lebih serius pada ODA. Selain mengkonsumsi makanan bernutrisi, seseorang dengan status imunokompromis, artinya seseorang dengan sistem imun yang rendah, imun yang sudah ditekan oleh si virus, harus ekstra perhatian pada makanan dan cara mengolah masakannya. Dan air itu juga dapat mengandung mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, sehingga pencegahan infeksi adalah dengan selalu menggunakan air yang sudah dimasak agar terhindar dari infeksi. Jadi diusahakan menyarankan kepada ODA untuk tidak meminum air yang mentah atau air yang belum dimasak. Kalau misalnya beli air minum dalam kemasan itu mungkin safety atau aman ya. Karena kenapa? Karena air juga mengandung mikroorganisme-mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit, sehingga dengan mengkonsumsi air yang aman, dalam hal ini sudah dimasak atau sudah melalui penyaringan dengan alat tertentu, maka ODA dapat terhindar dari infeksi. Ini dia food safety in ODA. Jadi ada basic steps to food safety. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dasar dari pengolahan makanan yang aman. Jadi food safety. Yang pertama ada clean. Jadi membersihkan ya. Wash your hands, cuci tangan, cooking utensils, alat masak, juga countertops often when preparing food. Jadi countertops itu alas yang datar yang biasanya ada di dapur kita yang sering digunakan bagi kita untuk memotong makanan, sayuran, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan countertops. Yang kedua, step yang kedua dari food safety adalah separate, pisahkan. Jadi pisahkan makanan untuk mencegah penyebaran any germs. Jadi penyebaran mikroorganisme from one food to another, dari satu makanan ke makanan yang lain. Sebagai contoh, kita menyimpan raw meat atau daging yang mentah, poultry, daging-daging unggas, seafood, telur, secara terpisah dari makanan-makanan that are ready to eat. Jadi makanan-makanan yang sudah siap dimakan, termasuk buah-buahan, sayuran, bahkan roti. Jadi dipisahkan, separate. Nah, step yang ketiga adalah cook, memasak. Jadi use a food thermometer to make sure that food are cooked to safe temperature. Jadi intinya adalah pastikan bahwa makanan yang harus dikonsumsi oleh ODA itu harus makanan yang well done tingkat kematangannya. Jadi harus sudah dimasak. Hindari makanan-makanan yang dimasak setengah matang atau makanan-makanan yang dikonsumsi secara mentah. Kemudian yang terakhir dari steps to food safety itu ada chill atau dinginkan. Jadi refrigerate or freeze meat. Jadi untuk daging-daging pengolahannya mungkin bisa didinginkan atau dibekukan. Kemudian juga daging-daging unggas, telur, seafood, atau makanan-makanan yang lain yang rawan rusak dalam kurun waktu 2 jam dari masak atau setelah dibeli gitu ya. Jadi lebih baik didinginkan, ditaruh di lemari pendingin atau kulkas, entah itu mau dibekukan atau hanya didinginkan, terutama pada makanan-makanan yang sudah tersebut di atas, untuk menghindari kerusakan. Karena kalau dibiarkan di suhu kamar, maka usia makanan tersebut tidak akan bertahan lama. Kemudian bagaimana rekomendasi penanganan pangan? Ini agak-agak mirip dengan slide yang sebelumnya. Jadi yang pertama adalah wash the hand with soap, cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir sebelum dan sesudah atau setelah menyiapkan makanan dan makan. Jadi intinya seperti itu. Untuk tahapan cuci tangan, saya rasa Anda sudah tidak asing lagi ya beberapa step atau tahapan mencuci tangan yang benar.
Kemudian keep countertops and utensil clean, sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Rinse fresh food and vegetables with clean water. Jadi kalau kita membeli buah dari pasar, jangan lupa untuk dibilas terlebih dahulu di bawah air mengalir, tentunya air yang bersih. Jadi jangan langsung dimakan, karena selain ada mikroorganisme atau kotoran-kotoran yang lain, biasanya di buah itu ada bahan-bahan kimia, biasanya seperti pestisida atau yang lain. Kemudian avoid eating packaged food if the expiration date has passed. Jadi hindari makanan-makanan yang sudah dalam bentuk kemasan jika kita melihat tanggal kadaluarsanya sudah sampai di tanggal tersebut. Jadi hindari makan. Instead of thawing food at room temperature, thaw it in microwave or refrigerator. Jadi pada saat kita mencairkan makanan-makanan yang dibekukan, biasanya kan dibiarkan di suhu kamar. Itu akan lebih baik untuk mempersingkat waktu, lebih baik diencerkan di microwave atau diturunkan. Kalau dari freezer, turunkan ke bawah supaya mencair. Jadi seperti daripada dibiarkan di suhu ruangan. Karena kenapa? Kalau dibiarkan di suhu ruangan, kemungkinan untuk makanan tersebut terpapar oleh udara yang penuh dengan mikroorganisme udara sekitar yang ada di sini, yang penuh dengan mikroorganisme yang berterbangan di udara ini akan lebih besar. Kemudian cook fish, poultry, and meat until well done. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam pengolahan makanan bagi Oda itu akan sebaiknya dimasak sampai well done. Tidak rare, tidak medium rare, atau bahkan setengah matang yang lain. Dimana kalau untuk well done itu suhu yang digunakan berkisar antara 74 sampai 100 derajat Celcius. And use a meat thermometer to check the temperature. Namun kalau kita di sini biasanya jarang sekali menggunakan termometer untuk mengecek apakah suhu dari makanan tersebut sudah sesuai. Namun biasanya di alat-alat masak yang sudah canggih biasanya ada. Namun saya pernah melihat tips yang diberikan oleh Gordon Ramsay dari juri MasterChef itu, bahwa untuk mengecek apakah daging tersebut masuk dalam kategori rare atau well done atau medium rare, biasanya kita menggunakan bantalan tangan antara ibu jari dengan jari telunjuk, jadi dengan berbagai macam jari. Jadi seperti ini ya. Kalau kita misalnya yang diraba adalah yang sini, semakin mendekat, jadi semakin dekat dengan ibu jari, maka tingkat kelembekannya itu akan semakin terasa. Semakin jauh, maka akan semakin keras. Jadi well done itu biasanya dengan menggabungkan antara ibu jari dengan kelingking, sehingga didapatkan konsistensi daging yang lebih padat. Itu biasanya untuk ngecek well done atau tidaknya. Kemudian don't eat sushi or unpasteurized dairy product. Jadi jangan makan makanan yang tidak dimasak seperti sushi atau produk-produk susu yang tidak dipasteurisasi, karena khawatir banyak mikroorganisme di produk tersebut. Don't eat eggs that are not thoroughly cooked. Jadi jangan makan telur setengah matang. Dan yang terakhir adalah avoid eating leftover that are more than 3 days. Hindari makanan-makanan sisa, apalagi jika dia sudah terbuka dalam jangka waktu 3 hari. Jadi lebih baik tidak dikonsumsi atau tidak dimakan. Untuk jenis-jenis makanan yang direkomendasikan bagi Oda adalah makanan-makanan yang kaya vitamin, seperti vitamin C, vitamin E, vitamin B, dan juga beberapa mineral seperti zinc, selenium, yang dapat membantu meningkatkan sistem imun, sel darah yang sehat, dan aspek lain kesehatan. Contohnya untuk buah-buahan, fruits, eat a variety fruits of different colors, such as blueberries, peaches, and grape. Dikonsumsi buah-buahan. Kemudian vegetables atau sayuran, jadi campuran dari bermacam-macam sayuran, very vegetable intake to include those of different colors. Jadi biasanya salad buah, salad sayuran itu kan terdiri dari bermacam-macam warna ya. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah, oranye, dan lain sebagainya. Itu akan lebih baik. Whole grains, this food contain fiber. Jadi makanan-makanan yang terbuat dari gandum itu kaya akan serat.
Sebagai contoh misalnya oats, kemudian brown rice, and bread made of 100 whole grains. Jadi roti-roti yang terbuat dari gandum atau berbahan dasar gandum. Saya pernah mengkonsumsi ini oats, kemudian dicampur dengan yogurt, beberapa buah-buahan saya campurkan di sana dan dicairkan atau dilarutkan dengan susu yang bisa plain milk atau plain with another flavors you like, such as strawberry or the others gitu, dan didiamkan. Setelah diaduk, didiamkan 1 malam di refrigerator, di kulkas, besok paginya baru dimakan. Jadi namanya overnight oats dan itu sangat sehat, boleh dicoba. Kemudian proteins, jadi protein ini adalah good sources include beans, kacang-kacangan, telur, low fat dairy foods, jadi makanan-makanan dari bahan dasar susu namun rendah lemak, ikan, unggas, dan daging tanpa lemak, lean meat, itu adalah sumber protein yang bagus. Yang terakhir adalah produk susu yang rendah lemak, seperti contohnya low fat cheese, jadi keju yang rendah lemak, susu rendah lemak, atau yogurt yang rendah lemak. Sebagai tambahan, people with HIV and AIDS atau ODA ini impaired immunity. Jadi terjadi kerusakan pada sistem imunnya dan mereka seharusnya minum 8-10 gelas air atau cairan yang lain dalam 1 hari. Ya, setidaknya 1000-1500 ml per hari. Karena kenapa? Dengan konsumsi air yang cukup, hal tersebut dapat reduces tiredness, jadi mengurangi kelelahan, membantu mencegah dehidrasi, menurunkan efek samping obat-obatan, dan membantu mengeluarkan sisa-sisa obat, sisa metabolisme obat di tubuh melalui urin. Karena dengan kita banyak minum, otomatis urin yang dikeluarkan juga akan semakin banyak. Beberapa makanan dan minuman yang penting untuk dihindari pada ODA. Yang pertama adalah terlalu banyak garam, salt. Some of the foods that contain highest amount of sodium. Beberapa makanan yang mengandung garam tinggi itu di antara lain contohnya seperti sup, bread, pizza, and sandwiches. Kemudian yang kedua ada gula atau sugar. This include sugary beverage and dessert. Minuman-minuman yang kayak akan gula atau beberapa dessert ini kayak juga tinggi gula seperti es krim, kemudian cake atau kue, cookies, pies, and pastries. Ini tinggi gula. Kemudian unhealthy fat, lemak-lemak yang tidak sehat. Intinya yang termasuk dalam lemak yang tidak sehat itu adalah saturated fats and trans fats. Jadi contoh saturated fats itu biasanya terdapat pada cut of meat, jadi pada potongan daging yang mengandung lemak, kemudian minyak kelapa, palm oil. Kemudian trans fat itu biasanya ada di makanan-makanan yang sudah diproses, processed food that contain partially hydrogenated oils, lemak yang dihidrogenasi secara sebagian, tidak totally, but just partially hydrogenated oils. Dan yang terakhir yang penting untuk dihindari pada ODA adalah konsumsi alkohol. Contoh antara lain beer, wine, dan juga spirit such as vodka and rum. Consuming too much alcohol can weaken the immune system. Jadi konsumsi terlalu banyak alkohol itu dapat menurunkan sistem imun. And this is turn can result in more difficulty fighting infections and a higher likelihood of experiencing side effect from medication. Karena dengan menurunnya sistem imun, hal ini akan dapat menyebabkan kesulitan tubuh kita untuk fighting terhadap infeksi yang terjadi. Nah, terkait dengan penurunan nafsu makan yang lazim terjadi pada ODA, maka penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara-cara bagi mereka untuk meningkatkan nafsu makan, increasing appetite. Yang pertama adalah engage in gentle exercise such as walking. Jadi melakukan olahraga ringan saja seperti jalan kaki, tidak perlu yang berat.
Jadi seperti jalan, kemudian lari-lari kecil dan lain sebagainya. Avoid consuming too much liquid before or during meals as this promotes feeling of fullness. Hindari minum terlalu banyak pada saat kita makan, gitu intinya. Sebelum atau selama kita makan, karena dengan mengkonsumsi terlalu banyak cairan, hal tersebut dapat memberikan sensasi kenyang sebelum waktunya, gitu, terlalu banyak air. Instead of eating 3 larger meals per day, eat smaller, more frequent meals. Jadi kalau dalam bahasa kita biasanya porsi kecil tapi sering. Jadi daripada kita makan 3 kali sehari dalam porsi yang besar, akan lebih baik kalau untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi Oda, mereka disarankan untuk makan 5 sampai 6 kali, namun porsinya lebih kecil dari yang biasanya. Gitu. Dan yang terakhir adalah choose favorite foods and eat them in a pleasant place. Karena untuk meningkatkan nafsu makan, terkadang kita membutuhkan suasana baru di tempat makan. Di rumah kita misalnya ya, kita kadang mengalami kebosanan atau kejenuhan pada saat kita makan hanya di satu ruangan tertentu saja, di ruang makan. Ada kalanya kita pindah ke ruang tamu atau living room, ruang keluarga, atau bahkan di teras. And it's okay to do for people living with HIV, hanya untuk memberikan peningkatan nafsu makan bagi mereka. Jadi ini adalah beberapa contoh yang bisa diterapkan untuk meningkatkan nafsu makan pada Oda. Nah, penting juga kita ketahui apa saja penyebab Oda itu kehilangan berat badan. Yang pertama jelas karena menurunnya sistem imun lazim terjadi pada Oda beberapa penyakit atau infeksi penyerta yang lazim disebut dengan istilah infeksi oportunistik. Nah, infeksi oportunistik ini terjadi karena imun tubuh dilemahkan oleh HIV yang dapat berujung pada penurunan atau kehilangan berat badan. Dan HIV wasting, jadi wasting syndrome, itu dikaitkan dengan beberapa infeksi oportunistik antara lain Mycobacterium avium complex, cytomegalovirus infection, pneumocystis pneumonia, dan juga tuberkulosis. Yang kedua, penyebab Oda kehilangan berat badan adalah perubahan nutrisi. Jadi mereka biasanya sering merasa nyeri telan, kesulitan mengunyah akibat adanya sariawan, dan hal tersebut memang lazim terjadi pada Oda. Disertai dengan rasa cepat kenyang akibat masalah-masalah yang lazim terjadi pada saluran gastrointestinal atau GI tract yang dapat membatasi Oda tersebut, akhirnya meningkatkan asupan makanan karena adanya gangguan-gangguan tersebut. HIV dan infeksi oportunistik itu dapat merusak lapisan usus kecil dan mengurangi jumlah nutrisi yang diserap. Seperti kita tahu bahwa pada small intestine atau usus halus, di sana tempat terjadi absorpsi makanan. Nah, pada kasus Oda atau orang dengan HIV positif dan juga ada infeksi-infeksi oportunistik yang terjadi, maka lapisan usus kecilnya atau usus halusnya itu juga akan rusak, sehingga kemampuan si small intestine to absorb some nutrition from our food juga akan semakin menurun. Yang keempat adalah penyakit neurologis seperti cryptococcal meningitis dapat mempengaruhi persepsi rasa lapar. Jadi penyakit-penyakit neurologis ini dapat mengganggu persepsi rasa lapar yang kita rasakan, sehingga keinginan untuk makan itu akan menjadi menurun. Ini terkait juga dengan penurunan nafsu makan, sehingga Oda kalau sudah persepsi rasa laparnya terganggu dan keinginan makannya juga akan menurun, ya dia akan tahan lapar dan tidak akan intake foods-nya juga akan berkurang, yang berujung pada kehilangan atau penurunan berat badan. Yang terakhir adalah minimnya ketahanan pangan dan kurangnya akses makanan sehat yang berhubungan dengan masalah psikososial dan keuangan. Terutama kasus-kasus HIV/AIDS ini di Indonesia, di negara kita ini kan sebagian besar terjadi pada kategori orang-orang atau penduduk yang menengah ke bawah. Jadi ketahanan pangannya itu sangat minim, serta akses ke makanan sehatnya itu kurang karena faktor psikososial dan finansial atau keuangan. Yang ketiga adalah perubahan metabolik dan hormonal. Jadi HIV dapat meningkatkan REE atau resting energy expenditure, atau bisa diartikan sebagai pembakaran sejumlah kalori pada saat istirahat. Nah, biasanya pada orang dengan HIV itu karena
terjadi peningkatan resting energy expenditure. Tidak heran pada saat tidur di malam hari biasanya mereka merasakan keringat yang berlebihan, karena yaitu terjadi peningkatan pembakaran sejumlah kalori justru pada saat mereka sedang melakukan istirahat. Kemudian yang kedua adalah low calorie intake. Jadi intake kalori yang rendah didukung dengan kondisi REE yang lazim terjadi pada ODA. Ini dapat mempercepat kehilangan berat badan. Yang ketiga adalah HIV dapat menyebabkan perubahan hormon yang dibutuhkan untuk mempertahankan berat badan atau pertumbuhan dan perbaikan otot seperti hormon tiroid, testosteron, dan growth hormone. Di mana, just for your information, bahwa kadar testosteron yang rendah itu dapat menyebabkan sintesis protein lambat, di mana hal tersebut dapat menyebabkan penurunan LBM atau lean body mass atau massa tubuh tanpa lemak. Kemudian penyebab selanjutnya adalah efek samping pengobatan. Jadi ARV memiliki efek samping berupa kehilangan nafsu makan atau nausea dan juga vomiting atau muntah. Jadi beberapa kategori ARV atau antiretroviral itu ada yang dapat menyebabkan beberapa efek samping, terutama kehilangan nafsu makan, muntah juga ada. Kemudian interaksi obat dapat menyebabkan peningkatan level atau kadar obat tersebut sehingga dapat memperburuk masalah. Jadi diusahakan kita memberikan saran pada ODA yang sudah mendapatkan pengobatan dengan ARV untuk mengatur jadwal konsumsi obat-obatan yang lain selain ARV, karena kalau terjadi interaksi obat maka dapat memperburuk masalah. Kemudian selanjutnya adalah lipodistrofi. Jadi beberapa ARV itu dapat menyebabkan lipodistrofi. Lipodistrofi itu apa? Jadi lipodistrofi itu bisa diartikan sebagai transfer lemak dari satu area ke area lainnya pada tubuh. Sehingga karena moving atau transfer lemak dari area satu ke area lainnya di tubuh yang dikenal dengan istilah lipodistrofi tersebut dapat menyebabkan loss of fat in area such as face, arm, buttocks, and legs, menyebabkan kehilangan sejumlah lemak pada area-area seperti wajah, kemudian lengan, buttocks itu bokong ya, atau pinggul ke bawah, dan kaki. Tetapi di area yang lain, massa lemaknya akan meningkat, gain fat in certain areas such as the stomach, chest, upper shoulders, and the back of the neck. Seperti perutnya akan buncit, kemudian chest di bagian dada, upper shoulder, atau apa ini ya, upper shoulder ini ya, bahu, and the back of the neck. Jadi bagian leher, bagian belakang. Dan yang terakhir adalah mental health condition. Jadi para ODA atau those living with HIV may also have mood, anxiety, and cognitive condition such as depression, HIV-associated dementia, and substance use disorder. Jadi tidak heran lagi seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya di aspek psikososial dan lain sebagainya, bahwa kondisi mental pada ODA itu erat terjadi depresi dan beberapa gangguan-gangguan kesehatan mental yang lain. The stress of living and caring for HIV can impact mental health. Jadi stres yang dirasakan di kehidupan sehari-hari itu dapat berimplikasi pada kondisi kesehatan mental dari seorang ODA. Dimana kalau saya sedikit mengingatkan Anda pada materi sebelumnya bahwa stres yang dirasakan oleh seorang ODA itu akan dapat memperparah penurunan sistem imunnya. Jadi ada gambar yang kurang lebih seperti ini, bahwa semakin saya stres, maka akan semakin saya merasakan penurunan sistem kekebalan tubuh. Jadi seperti itu. Saya lupa the exact sentences-nya pada pertemuan yang lalu. HIV and related health issues can also change the way the brain and nervous system work. Jadi kondisi HIV dan beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan HIV juga dapat menyebabkan perubahan dari bagaimana otak bekerja dan juga sistem saraf bekerja. Certain medications used to treat HIV, jadi beberapa pengobatan yang digunakan untuk mengobati
atau dilakukan penata laksanaan pengobatan atau medikamentosanya pada HIV dalam hal ini ARV may also have side effect that can influence the way someone thinks and behave. Jadi side effect-nya untuk kondisi mental health condition itu dapat mempengaruhi dari seorang ODA berpikir dan bertindak. They may eat fewer healthy foods or less often as a result. Sehingga mereka karena udah saking gabut kalau istilah anak muda sekarang ya, akan ya kemampuan membedakan makanan sehat dengan tidak sehatnya itu akan menjadi terganggu juga, sehingga mereka lebih sering mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat. Jadi fewer healthy food or less. Nah, kemudian karena pada ODA itu lazim terjadi kehilangan atau penurunan berat badan, sebenarnya ada beberapa cara untuk mencegah kehilangan atau penurunan berat badan tersebut. Yang pertama adalah dengan konsumsi protein dan juga kalori yang cukup. TKTP ya, tinggi kalori, tinggi protein. Jadi untuk proteinnya, ideas for adding protein to meals include spreading nut butter on toast and eating yogurt with fruit. Tentunya yogurt atau butter yang digunakan untuk roti, selai rotinya tentunya dipilih yang low fat. Jadi yang menghindari lemak-lemak yang unsaturated atau trans fat. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dan yang kedua adalah kalori. Jadi ways to increase caloric intake involve eating more fats such as avocados as well as more carbohydrates such as fruit or bread. Jadi untuk meningkatkan kalori dapat kita menggunakan buah-buahan yang kaya akan lemak yang baik. Contohnya seperti buah alpukat atau beberapa buah-buahan atau roti yang sehat seperti roti gandum tadi. Kemudian eating healthy diet with good balance of calories and nutrients such as protein for building and keeping muscle mass. Jadi sama seperti yang tadi bahwa konsumsi makanan untuk ODA itu adalah TKTP, tinggi kalori, tinggi protein, in a good balance, dalam keseimbangan yang bagus. Dan juga pentingnya protein untuk dikonsumsi ini adalah untuk mempertahankan muscle mass, jadi massa otot, supaya enggak terlalu, karena kalau orang ODA terjadi penurunan weight loss, penurunan berat badan atau kehilangan berat badan atau weight loss, itu kan biasanya terlihat kurus banget seperti tulang terbungkus kulit saja. Maka penting bagi ODA untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi protein untuk membangun massa otot. Working out routinely to strengthen and boost muscle mass, karena selain konsumsi makanan yang mengandung protein dan kalori balance in a balanced way dalam kondisi yang seimbang, penting juga untuk melakukan exercise atau working out in a gentle exercise, nggak terlalu berat lah exercise-nya, karena dengan aktivitas fisik maka otot yang dibentuk juga akan semakin stabil untuk mengurangi penurunan massa otot. Yang selanjutnya adalah seeking help for licensed therapist for mental health support, seperti misalnya psikologis atau psikiater, jadi yang sudah terlisensi ya untuk ya setidaknya curhat. Kalau misalnya kita agak kurang trust dengan orang asing, mungkin kita bisa curhat pada seseorang yang dekat yang kita percaya ya untuk merefresh kondisi mental health kita, karena bagaimanapun sebagai dependent person, kita sebagai manusia itu membutuhkan orang lain setidaknya untuk didengar, meskipun orang lain itu nggak memberikan feedback pada kita, tapi setidaknya mereka mendengar dan kita mencurahkan isi hati kita. Kemudian yang terakhir adalah finding healthy ways to keep stress in check. Jadi mengidentifikasi cara-cara yang sehat untuk menangani stres yang kita alami. Biasanya kan ada orang yang mekanisme copingnya yang destruktif itu kan lebih ke unhealthy ways, seperti ke drugs or alcohol or something in unhealthy ways. But yang dimaksud di sini adalah dengan memilih atau menemukan healthy ways to reduce stress yang sesuai dengan hobi. For example, if we like or prefer to reduce our stress in our body, maybe we can hiking to a mountain or to the beach
or the other places that in category of healthy ways. Selanjutnya adalah tips for dealing with weight loss in HIV. Jadi bagaimana tips-tips untuk penanganan penurunan berat badan pada ODA atau HIV positive person. Yang pertama adalah talk with doctor about loss of appetite. Jadi konsultasikan pada dokter yang merawat tentang kondisi-kondisi seperti penurunan nafsu makan atau upset stomach when eating. Jadi perutnya sakit pada saat makan. Mungkin dokter dapat changing medication, ya, merubah komposisi obat-obatan, dan juga menyarankan nutrition supplement to ease symptoms and coat the stomach. Jadi untuk meringankan simptom yang dirasakan atau obat-obatan yang dapat melapisi dinding lambung bagian dalam. Yang kedua adalah connect with registered dietitian for help with eating plan and boosting daily calories in a safe and healthy way. Jadi hubungi dietitian atau ahli gizi untuk membantu dalam perencanaan makan, di mana nanti seorang ahli gizi tentunya pasti mengerti bagaimana takaran atau porsi dari kalori berapa, proteinnya berapa dalam sehari, sehingga hal tersebut nantinya dapat membantu meningkatkan sistem imun, terutama in a result, di hasil akhirnya, terutama dalam peningkatan berat badan dalam hal ini. Yang ketiga adalah eat bland foods to curb diarrhea or nausea and vomiting. Jadi kalau misalnya nggak terlalu masalah makan makanan yang istilahnya bland itu artinya adalah hambar. Jadi makanan-makanan yang ya pokoknya secukupnya aja lah kalau kita mau memberikan seasoning berupa adding some ingredients like salt, sugar, or any other ingredient to our food, ya digunakan sewajarnya aja, menambahkan garam atau gula itu yang sewajarnya Anda. And take small sips of clear liquid. Jadi satu teguk air gitu, seperti satu teguk cairan, contohnya seperti air itu di air, minum seteguk air terlebih dahulu, kemudian bertahap dari air ke soft food sebelum ke solid food. Jadi bertahap supaya perutnya nggak kaget. Dan hydrate with fluids with electrolytes but no added sugar. Jadi hidrasilah tubuh kita, dalam hal ini bagi ODA itu dengan minuman-minuman yang kaya akan elektrolit namun rendah gula. Drink high calorie protein shakes. Jadi banyak ya contohnya minuman suplemen seperti susu yang tinggi kalori, tinggi protein, or smoothies to replace or add to meals, and eat protein bars and other healthy snacks between meals to boost calories. Jadi ada banyak cemilan-cemilan sehat. Saya nggak mungkin sebut merek ya di sini ya, kan contohnya ya banyak lah di pusat perbelanjaan itu protein bars, jadi snack-snack yang tinggi protein namun rendah gula, jadi sehat. Eat more small meals throughout the day if larger meal are hard to finish. Jadi intinya adalah porsi kecil tapi sering. Selanjutnya with mild sours, avoid citrus fruits and foods that are spicy, hard or crunchy, or too hot or cold. Jadi dengan adanya sariawan yang lazim terjadi pada ODA, hindari buah-buahan yang asam atau makanan-makanan yang pedas, terlalu keras atau crunchy yang dapat merusak selera untuk si ODA itu makan. Dan lebih baik pada saat pasien atau ODA mengalami sariawan, kalau minum mungkin bisa disarankan untuk menggunakan sedotan atau straw. Selanjutnya adalah talk with doctor about taking nutritional supplement to boost nutrient intake. Jadi selain obat-obatan yang diberikan oleh dokter, mungkin perlu untuk menanyakan kira-kira nutrisi suplemen apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan status kesehatan, entah itu susu atau suplemen-suplemen yang lain. Kemudian strength train routinely with an emphasis on resistance training to build and restore muscle mass. Intinya adalah olahraga, meskipun ringan seperti jalan kaki, lari-lari kecil, it's okay to do. And ask the doctor for a referral to an exercise physiologist or physical therapist if needed. Mungkin bisa meminta
saran juga pada ya orang-orang yang mengerti tentang olahraga. Kalau kita misalnya di kota-kota besar ada tempat fitness, mungkin bisa minta bantuan personal trainer yang disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Oke? Sepertinya itu saja materi dari saya tentang nutrisi dan diet pada orang dengan HIV/AIDS. Last but not least, I would like to say thank you for you. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan. Jika ada pertanyaan, alamat email saya sudah tercantum beserta kontak WA, jadi bisa diskusi by email or by WA or WhatsApp, atau bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe kelas Mr. Hendra, as I will upload all of my lecture here in this YouTube channel. And we'll see you later in the next topic. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.